Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 14 dari Prodi Farmasi. Di sini kami akan mereview course TIK dengan topik integrasi teknologi dalam identifikasi dan pemanfaatan tanaman obat. Dalam era digital ini, informasi mengenai tanaman herbal dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform teknologi sehingga mendukung pengembangan ilmu farmasi secara lebih modern. Anggota kelompok kami terdiri dari Fadia Melisa Putri, Nur Laila, Silky Zakia, dan saya sendiri sebagai Tiara Rahasomar. Profil course. Topik course yang kita ambil yaitu tanaman obat, platform obat apps, bentuk materi, video pembelajaran, penjelasan visual tambah audio. Durasi 6 menit 30 detik. Penyaji, pemateri dari obat apps. Tanaman obat. Tanaman yang dipakai sebagai obat alami karena memiliki kandungan kimia alami yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan, mencegah penyakit, atau membantu pengobatan secara alami, dan memanfaatkan bagian-bagian tanaman. Ini adalah bagian tanaman dengan strukturnya. Ada herbal, folium, cortex, lignum, caulis, thallus, rhizoma, radix, cormus, bulbus, tuber. Herbal. Herbal merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu. Contohnya Samibiloto. Samibiloto atau tanaman obat pahit adalah pengobatan tradisional dengan berkhasiat sebagai penurun demam, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meredakan berbagai keluhan kesehatan. Herbal pegagan. Herbal pegagan bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat, menyembuhkan luka, dan mendukung kesehatan kulit. Baik, folium atau daun merupakan simplicia berupa daun kering yang digunakan sebagai bahan obat. Contohnya ada 3, ada daun saga yang berkhasiat sebagai obat sariawan, ada daun seledri yang bermanfaat sebagai diuretik, yang terakhir daun pepaya berkhasiat sebagai antiseptik dan obat disentri. Korteks atau kulit batang merupakan jaringan pada batang yang terletak di antara kulit luar, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi batang. Contohnya ada 2, yang pertama kayu manis, bisa digunakan sebagai rempah atau obat karena mengandung senyawa yang bersifat aromatik, antimikroba, dan membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kedua ada kulit buah delima, yaitu bersifat antigen sehingga bermanfaat untuk mengatasi diare, infeksi ringan, dan sebagai antioksidan. Lignum atau kayu, bagian tanaman yang keras dan berkayu pada batang atau cabang yang berfungsi sebagai penopang dan pengangkut air serta nutrisi. Contohnya ada kayu secang, dikenal mengandung senyawa brazilin yang memberikan warna merah khas serta memiliki efek antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Selanjutnya ada kaulis batang, bagian terluar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi batang. Simplicia yang berasal dari batang tanaman brotowali bisa sebagai obat tradisional untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan demam, mengatasi gangguan metabolisme. Selanjutnya thallus, yaitu tumbuhan sederhana yang strukturnya belum terdiferensiasi menjadi akar, batang, atau daun. Contohnya ada kayu angin yang bersifat antimikroba dengan
dan digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi infeksi dan peradangan. Selanjutnya ada rizom atau akar tinggal. Rizom adalah batang bawah tanah yang tumbuh mendatar, menyerupai akar dan berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan serta menghasilkan tunas baru. Contohnya ada Curcuma rhizoma yang bermanfaat untuk antiinflamasi, antioksidan, dan bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Selanjutnya ada radix atau akar, yaitu bagian tanaman yang biasanya berada di dalam tanah dan berfungsi menyerap air serta mineral sekaligus menambatkan tanaman agar tetap kokoh. Contohnya ada Panasis radix yang bermanfaat untuk meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, dan fungsi kognitif. Selanjutnya ada kormus atau umbi batang, yaitu batang yang membekak di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya ada Colchicum cormus yang bermanfaat untuk antiinflamasi dan digunakan dalam dunia medis terutama untuk pengobatan gout. Selanjutnya ada bulbus, yaitu organ tanaman berupa umbi berlapis-lapis yang tersusun dari daun berdaging tebal dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya ada bawang putih. Bawang putih mempunyai manfaat yaitu membantu kesehatan jantung serta imunitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia. Selanjutnya, tuber atau umbi merupakan bagian tanaman yang membengkak biasanya pada akar atau batang dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh tanamannya yaitu bidara upas yang bermanfaat sebagai antipiretik atau penurun panas, antiinflamasi, dan membantu meredakan nyeri. Untuk review course dari materi yang telah kita pelajari, yaitu kelebihannya adalah penyampaiannya lebih mudah dipahami karena berbentuk video. Selanjutnya, penjelasannya lebih jelas karena dilengkapi oleh visual dan audio. Informasinya dibuat secara ringkas sehingga tidak membingungkan. Selanjutnya, relevan untuk mahasiswa farmasi sebagai dasar pengetahuan tanaman obat serta akses videonya mudah dan dapat dipelajari kapan saja. Selain kelebihan, terdapat kekurangan yaitu videonya relatif singkat sehingga materi tidak terlalu mendalam. Tidak ada penjelasan dosis, keamanan, efek samping, atau bukti ilmiah secara detail. Lalu jumlah tanaman yang dibahas terbatas, serta tidak tersedia latihan atau interaksi setelah menonton course. Relevansi course terhadap prodi farmasi yaitu yang pertama, mendukung pemahaman mahasiswa mengenai penggunaan bahan alam sebagai dasar pengembangan obat tradisional maupun modern. Yang kedua, dapat memperkuat kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam mata kuliah, seperti farmakognosi, fitokimia, dan fitoterapi. Yang ketiga, menjadi bekal awal sebelum belajar lebih dalam tentang obat, kesehatan, dan bahan alam di semester berikutnya. Course yang kita dapat dari platform Obat Apps bermanfaat untuk membantu pelajar khususnya bidang kesehatan dengan cara memahami belajar materi yang ditampilkan dalam sebuah video atau course. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Tiara. Kesimpulannya, course ini memudahkan pengguna terutama mahasiswa farmasi mempelajari berbagai jenis obat termasuk tanaman obat dengan informasi tentang kandungan aktif, manfaat, dosis, cara penggunaan, dan efek samping. Platform Obat Apps ini mendukung pembelajaran interaktif, praktif, dan aman sehingga mempermudah pemahaman farmasi modern dan tradisional sekaligus meningkatkan kemampuan pengguna dalam penggunaan obat yang tepat. Sekian dari hasil presentasi kami, terima kasih.